Bapa di surga, berkati kami akan memulai sesi bab ke-9. Tuhan berkati komitmen dan pernikahan, biarlah pasangan yang akan menikah boleh dipersiapkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan masuk dari buku bimbingan pranikah, bab 10 komitmen dalam pernikahan. Tujuannya pelajaran ini adalah agar setiap pasangan yang akan menikah belajar untuk saling menyerahkan diri setia satu sama lain dan baik kepada Allah maupun kepada pasangannya. Dan kemudian setiap pasangan yang akan menikah berkomitmen untuk berbuat saling mengasihi, saling membangun seumur hidup dan rumah tangganya menjadi karakter building, bertumbuh di dalam hidup mereka dalam seumur hidup. Supaya setiap pasangan yang akan menikah menunjukkan dan menyaksikan iman kepada lingkungannya. Saudara, buku ini dibuat ada macam game, candlelight, dan menuliskan komitmen cinta. Nah, nanti ya tentu pelajaran ini akan kita mulai nanti setelah konseling pranikah ya. Nanti tanggal yang sudah ditetapkan konseling 2 jam. Habis itu kita cari satu waktu untuk membuat acara ini ya. Dan acara ini harus dilakukan supaya apa? Sebelum menikah, supaya kalian yang akan menikah benar-benar dipersiapkan punya komitmen. Nah, game pertama dibutuhkan satu, bawa ya pulpen, 2 utas tali plastik bisa rafia ukuran 40 cm, menggambarkan secari kertas putih yang biasa digunakan untuk menggambar. Lalu game kedua membutuhkan 2 cangkir plastik bekas, kemudian 1 buah balon ulang tahun yang biasa, dan sedotan digunting ukuran 2 cm, 2 batang. Kemudian candlelight dinner membutuhkan 2 lembar kertas berwarna merah muda, bisa menggunakan kertas origami, 2 buah pulpen untuk menulis, meja makan, 2 kursi dan makanan. Untuk masalah makanan bebas sesuai selera, desain meja sesuai kebutuhan, dapat memilih dan mengkombinasikan dari contoh yang diberikan atau pembina akan merancangkan untuk kalian ya. Intinya candlelight dinner diadakan untuk mendukung pasangan menuliskan komitmen cinta. Candlelight dinner berlangsung diharapkan diputar lagu-lagu love song yang lembut. Nah, ini nanti kita akan buat, tapi setelah konseling ya. Nah, game start pertama, pria wanita masing-masing mengikatkan diri pada pucuk pulpen, lalu sisakan 30 cm untuk dipegang setiap pasangan masing-masing. Berdua saling menarik tali mengendalikan pulpen sehingga bisa menggambar sesuai dengan permintaan pembina. Apabila pembina menggambar pohon, lakukan itu. Jadi nanti ada tali diikat di pinggang, juga sana diikat di pinggang, tapi di tengahnya dikasih pena. Nah, harus tarik, di sana tarik kencang, suruh gambarkan misalnya pisang atau gambarkan pohon, gambarkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentu Anda merasa sulit menggambar ini, tapi nanti ada disuruh beberapa gambar. Nah, tujuannya adalah untuk Anda belajar dari pengalaman ini. Kalian akan disuruh untuk mengkaitkan perasaan dan pengalaman kalian ketika menggambar itu, dan karakter apa yang perlu diubah dan karakter apa yang butuh dibangun supaya hubungan kalian bisa indah. Nah, saya akan meminta Anda mengaitkan pelajaran itu dengan pelajaran yang sudah Anda terima. Nah, nanti itu kita akan bahas ya. Dan permainan itu apa, butuh bagaimana, kerjasama, komunikasi, toleransi ya, itu. Game kedua, 2 cangkir plastik diletakkan di sisi seberang, lalu beberapa lebar bersifat bebas sesuai ruangan, dan perseberangannya semakin luas semakin baik. Sedotan yang telah digunting sesuai ukuran dimasukkan ke sebuah balon yang ditiup. Posisi balon ada di dalam cangkir. Ketika balon ditiup, cangkir akan terangkat. Nah, jika permainan dimulai berpria, maka pria harus meniup balon ini di dalam cangkir, dan cangkir otomatis akan terangkat. Selanjutnya pria harus membawa balon ini ke dalam cangkir itu dan ke seberang. Tidak boleh cangkir jatuh dari balon, tidak boleh.
Tapi bagaimana caranya? Harus dipertahankan supaya cangkir itu bisa sampai seberang, sampai ke wanita. Demikian juga pasangan wanita setelah menerima itu, ya, menanti dengan cangkir yang kosong. Nah, setelah itu dimasuk ke cangkirnya. Demikian juga sebaliknya nanti. Wanita melakukan untuk pria juga. Nah, permainan ini tujuannya untuk apa? Nanti kalian akan digali bagaimana perasaan, pengalaman mengenai masa iman, pengharapan, apa yang bakal Anda jalani ketika pernikahan dan membutuhkan komitmen yang bagaimana, pengharapan yang bagaimana, harusnya bagaimana, kepada siapa, dan mengaruhi kehidupan kelak bagaimana, dan Anda minta komitmen. Lalu kemudian karakter apa yang harus diubah, ya, karakter apa yang harus dibangun supaya hubungan Anda semakin indah. Nah, baru setelah itu dibuat candlelight dinner. Nah, sebelum candlelight dinner, kalian harus paham, ya, pernikahan adalah rancangan Tuhan untuk kalian. Kejadian 1 ayat 24a dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, ya, penuhilah bumi. Jadi pernikahan adalah institusi tertua di dalam dunia. Sebelum segala sesuatu ada, sebelum perusahaan ada, maka sebelum gereja ada, keluarga dibentuk Tuhan lebih dulu. Ya, dalam pernikahan manusia diminta berkomitmen sehidup semati sampai maut memisahkan. Suatu hubungan permanen menjadi satu daging dan relasi sepadan. Bisa dibuka di Kejadian 2 ayat 24, Kejadian 2 ayat 18, Amsal 18 ayat 22, dan Roma 7 ayat 2. Nah, kita buka Amsal 18 ayat 22, ya. Amsal 18 ayat 22. Mari buka, kalau ada Alkitabnya di rumah dibuka, ya. Amsal 22, Amsal 18, Amsal 18 ayat 22, ya. Amsal 18 ayat 22. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Nah, siapa mendapat suami mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Artinya apa? Artinya ini baik adanya. Nah, karena itu hubungan itu harus disadari. Ya, saya baca lagi Kejadian 2 ayat 24, ya. Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini saudara, ini penting. Ini penting. Meninggalkan ayah ibunya menjadi satu daging. Kita sudah bahas kemarin-kemarin. Jadi artinya apa? Anda harus membentuk satu komitmen. Pernikahan adalah sekolah seumur hidup. Kita nggak tahu kapan selesainya, sampai salah satu atau keduanya dipanggil Tuhan. Nah, karena itu saudara, belajarlah dari burung merpati. Pernah lihat burung merpati? Pernah, ya? Ada ungkapan merpati tidak ingkar janji. Nah, saudara, merpati adalah burung yang setia, ya, setia kepada pasangannya, dan burung merpati tidak mendua hati, ya, pada pasangannya. Dan apa yang terjadi, saudara? Burung merpati itu sering kita lihat tidak mendua hati, dan dia tahu kapan pulang. Dia setia dengan pasangannya. Ia selalu romantis. Ya, lihat burung merpati, ya, jika jantan bertalu-talu maka betina akan tersipu malu, saudara. Dan mungkin saja jantan memberi pujian, betinanya bisa menunjukkan sikap malu-malu. Tapi burung yang ini unik, tidak mempunyai empedu. Apa artinya? Burung tidak menyimpan kepahitan. Saudara, kalau burung merpati aja bisa menyimpan, burung merpati tidak bisa menyimpan kepahitan, kenapa kita tidak bisa? Kita diciptakan Tuhan bukan lebih daripada burung merpati. Nah, saya minta saudara baca buku ini, ya. Lalu tulislah komitmen nanti di candlelight dinner itu. Saya akan berikan waktu setengah jam untuk berikan makanan, menulis komitmen, ya. Kurang, tambah lagi 40 menit, ya gitu. 20 menit, ya. 30, 20, jadi 1 jam. Nah, kemudian tulis apa komitmen dan didoakan. Nah, ini. Nah, tentunya ini setelah konseling, ya. Setelah konseling kita buat. Kalau belum konseling belum bisa. Nah, kita akan buat. Nah, saudara, semoga pelajaran ini Anda baca, komitmen mau nggak? Tulis supaya apa? Supaya ketika nanti Anda ingat komitmen waktu candlelight dinner sebelum nikah, ya. Oke, kita berdoa. Bapak, berkati pelajaran ini supaya menjadi berkat, sehingga pasangan yang akan menikah boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah pelajaran menjadi berkat, sehingga calon istri, calon suami bisa berkomitmen dalam pernikahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.